Alhamdulillahilladzi amarna bitarki manahi wa fi'li ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi hadina lisawadin wa ala tabi'ina lahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah dengan ridho dan hidayahnya pada hari ini kita bersama-sama dalam nikmat iman Islam bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat yang beriman kepada Allah. Kita menjalankan ibadah sholat Jumat. Untuk itu marilah kita bersama-sama kita nikmati, kita hayati makna kehidupan yang sebenarnya, yaitu beribadah kepadanya dengan meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah, sehingga kita nanti bisa meraih kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan hidup dunia maupun akhirat atas ridho dan hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, termasuk para pengikutnya yang saat ini bersama-sama menjalankan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Jemaah Jumat rahimakumullah, tak terasa waktu terus berjalan. Alhamdulillah, sebentar lagi Ramadan akan tiba. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Sederet keutamaan melekat dengan bulan ini. Maka Ramadan sering disebut dengan Syahid Asyhur atau penghulu bulan dalam setahun. Saking istimewanya jamaah rahimakumullah, sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan pesan khusus di hadapan para sahabatnya saat menjelang datangnya Ramadan. Beliau memberi kabar gembira atas kedatangan bulan Ramadan kepada para sahabat-sahabatnya dan juga umatnya dengan menjelaskan sebagai keutamaan bulan Ramadan. Tujuannya apa, ma'asyiral muslimin? Adalah untuk memberi motivasi kepada para sahabat dan umat Islam agar semangat melakukan ibadah dan amal soleh di bulan yang penuh berkah dengan ucapan ahlan wa syahlan bihudurikum ya syahlan. Pesan Rasulullah SAW ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ketika Ramadan tiba, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa tuqlaqu fihi abwabul jahim wa tuqulu fihi sayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima." Ma'al muslimin rahimakumullah, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya Allah mewajibkan kalian berpuasa tirakat, ngempet. Pada bulan itu
pintu surga dibuka dengan lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu. Pada begitu pula ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa terhalang dari kebaikan malam itu, maka sungguh ia telah terhalang dari semua kebaikan. Hadis rawahu Nasai dan Ahmad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam hadis mulia ini menyebutkan 6 keistimewaan yang dimiliki di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan penuh berkah. Berkah adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, meningkatkan amal ibadah, yang berarti bertambahnya kebaikan. Dan juga dibuktikan bahwa di bulan Ramadan ada sederet amal kebaikan yang mendatangkan segala pahala yang sangat besar. Di antaranya adalah sholat tarawih yang mendatangkan ampunan bagi dosa-dosa kita, dosa kecil kita yang telah kita lalui. Sedekah di bulan Ramadan menjadi sedekah yang paling baik. Amalan di Lailatul Qadar yang lebih baik daripada malam 1000 bulan dan sebagainya. Masih banyak sekali hikmah bulan suci Ramadan. Untuk itu marilah kita didik diri kita untuk menjadi pendidikan, memberi pendidikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, mengajak keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah rahmah dengan bentengisasi yaitu iman dan takwa kepada Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, terdapat kewajiban puasa. Bagi yang beriman, dia diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana atas firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita menjalani ibadah puasa tidak lain bukan hanyalah untuk mendekatkan diri kita, takwa kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, jamaah Jumat rahimakumullah, adalah pintu-pintu surga dibuka oleh Allah SWT. Dengan amal ibadah yang kita laksanakan, banyak sekali ganjaran, banyak sekali upah. Apa yang kita laksanakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah, dia akan beri ganjaran sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maksud dari ungkapan ini adalah bahwa bulan suci Ramadan banyak amalan ketaatan yang dapat mengangkat kita masuk ke dalam surga, kenikmatan yang tiada tanah di akhirat. Saking banyaknya amal tersebut, maka seolah-olah pintu surga terbuka lebar. Di antara amal yang mengantarkan masuk ke dalam surga adalah puasa itu sendiri, yaitu shaum fi syahr Ramadan, 1 bulan penuh yang kita niatkan ibadah dengan ikhlas. Yang kedua, sedekah. Sedekah apapun, sekecil apapun akan dapat ganjaran dari Allah SWT. Barang tentu sholat tarawih, sholat sunnah yang harus kita laksanakan, dan ibadah pada malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Ada yang keempat, kenikmatan atau keistimewaan puasa bulan puasa, pintu-pintu neraka ditutup. Maksudnya apa? Maksud dari pintu neraka tutup adalah, ungkapan ini adalah bahwa di bulan Ramadan sangat sedikit peluang untuk melakukan perbuatan maksiat yang menyebabkan masuk neraka. Minimnya perbuatan maksiat di bulan Ramadan ini disebabkan setan-setan di Allah. Inilah yang menyebabkan kita harus taat. Mulai saat ini, detik ini, kita mulai niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syamawatan fi syahr Ramadan. Kita kuatnya puasa untuk esok nanti setelah datangnya bulan suci Ramadan. Adapun yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah setan-setan dibelenggu yang suka mengganggu kita, mengajak kita tidak sholat, tidak zikir, tidak maca Quran, itu dibelenggu oleh Allah SWT. Karena apa? Dengan niat mantap karena Gusti Allah, kita menjalankan perintah Allah sesuai dengan yaitu ajaran Rasulullah. Karena itu di bulan Ramadan kita merasakan kemudahan dan keringanan dalam ibadah karena mantap niatnya. Kalau terlaksana dengan mantap, insya Allah tidak akan memberatkan kita, karena Allah tidak akan berat umatnya apabila mau menjalankan ibadah sesuai musimnya. Kita mudah melakukan sholat malam,
kita ringan membaca Al-Quran, kita mudah bersedekah, dan kita juga ringan membantu orang yang membutuhkan kita. Hal itu disebabkan setan yang selama ini membuat kita malas dan enggan ibadah dibelenggu oleh Allah SWT. Hei, sholat, sholatlah. Adapun yang keenam yang saya sampaikan tadi yaitu malam Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang spesial, yang nilainya lebih baik daripada 1000 malam. Maka kita diperintahkan untuk mencarinya. Mulai dari awal puasa kita harus zikir, kita harus sholawat, kita baca Quran, sholat sunnah. Sholat sunnah saja diharuskan boleh yang mahdoh, yang wajib yang kita tingkatkan masalah kita. Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena itu baginda Rasulullah SAW memotivasi kita agar mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dimulai dari sedini mungkin, supaya kita tidak merasa berat untuk menjalani ibadah. Jamaah sholat Jumat rahmatullah, akhirnya marilah kita menguatkan tekad dan menguatkan niat kita. Jangan sampai Ramadan kita berlalu tanpa pundi-pundi pahala yang sangat banyak itu terabaikan. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita semuanya untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal ibadah, sehingga dapat mengakhirinya dengan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah sebentar lagi kita akan menjumpainya dan menyambutnya dengan penuh gembira. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikri hakim. Aqulu qawli astaghfirullah wa ghafurur rahim wa qul rabbi ighfir warhamta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu iqraran wa ta'ala ghafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la ta'tihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات إنك أشهد قريب مجيب دعوات يا خاطر الحاجات. اللهم نسألك من خير ما شرعك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استطعنا